Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita terkait dengan ilmu nahwu, masih di kitab yang sama, yakni kitab Tuhfatul Shabiyyah fi Tafsir Matni Al-Ajrumiyah. Kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Abdullah Ahmad bin Sabit bin Sa'id Al-Wasabi. Di mana kitab Tuhfatul Shabiyyah ini merupakan salah satu kitab yang mensyarah atau menjelaskan daripada matan Al-Ajrumiyah dalam ilmu nahwu. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih terkait dengan tanda-tanda alamat i'rab. Di mana video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan alamat i'rab daripada rafa, ya, yaitu dhammah. Kita sudah menjelaskan terkait dengan beberapa jenis kata, baik itu isim maupun fiil, yang ketika dia rafa maka tandanya adalah dhammah. Nah, sekarang kita melangkah pada pembahasan berikutnya, yaitu pengganti daripada dhammah. Yang pertama di sini adalah huruf waw. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa darain amin. Qala wa amal waw fatakunu alamatan liraf'i fi mawdi'ain. Bahwasanya waw itu menjadi tanda daripada rafa pada dua tempat atau pada dua jenis isim. Yang pertama fi jam'il mudzakkar salim. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, wa fil asma'il khamsah, dan yang kedua pada asmaul khamsah. Di mana asmaul khamsah ini diantaranya yang pertama adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalil. Kita bacakan penjelasan daripada Syekh Ahmad. Aqulu lamma anha al-musannifu al-kalam 'ala ad-dhammati akhadha yatakallam 'ala ma yanubu 'anha. Ya, muqaddiman al-wawa 'ala ghairiha. Jadi ketika musannif, yakni matan jurumiyah, itu menjelaskan selesai daripada menjelaskan terkait dengan dhammah, beliau kemudian beralih kepada pembahasan tanda-tanda rafa yang menjadi pengganti dhammah, di mana beliau di sini mengedepankan atau menjelaskan dahulu terkait dengan huruf waw yang menjadi pengganti daripada dhammah, daripada pengganti-pengganti yang lain, di mana yang kita tahu bahwa kita bahas sebelumnya bahwa pengganti dhammah itu ada 3, di antaranya waw, alif, dan nun. Nah, di sini beliau mulai menjelaskan terkait dengan huruf waw terlebih dahulu. Fadzakara annaha takunu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'ain. Maka beliau menyebutkan bahwasanya huruf waw ini itu menjadi tanda daripada rafa dalam atau pada dua tempat atau dua jenis isim. Ahaduhuma jam'ul mudzakkar salim. Yang pertama itu adalah jamak mudzakkar salim. Nah, apa itu jamak mudzakkar salim? Nah, di sini beliau memberikan, Syekh Ahmad itu memberikan ta'arif atau pengertian definisi daripada jamak mudzakkar salim. Beliau mengatakan bahwasanya wahwa kullu ismin dalla ala aktsarin min asnaini bi ziyadatin fi akhirih. Nah, yaitu adalah jamak mudzakkar salim itu adalah setiap isim yang dimana isim ini menunjukkan makna lebih daripada 2, bisa 3, 4, sampai seterusnya, dengan ciri khas yaitu apa? Ziyadah fi akhirih, ada tambahan di akhirnya. Nah, solihun litajridi an hadhihi ziyadah, di mana ketika ziyadah atau tambahan ini dihilangkan daripada isim itu, isim ini tetap memiliki makna. Nah, nanti inilah yang membedakan antara jamak mudzakkar salim dengan jamak taksir, ya. Di mana jamak taksir itu dia perubahan kata antara isim mufrad dan jamak taksirnya bukan hanya berupa tambahan, tapi perubahan harokat, bahkan ada pengurangan kata di situ, sehingga ini membedakan dengan jamak mudzakkar salim, di mana jamak mudzakkar salim itu yang ada hanya tambahan, itu pun ada di bagian akhir kata saja. Dan untuk jamak mudzakkar salim, ketika tambahan itu dihilangkan, ya, isim itu masih memiliki makna, dia kembali kepada makna mufradnya. Sedangkan jamak taksir, ya, ketika tambahannya dihilangkan atau bahkan ada pengurangan, maka itu katanya menjadi rusak, struktur katanya menjadi rusak sehingga tidak bermakna.
kurang lebih itu. Kemudian beliau tambahkan lagi wa atfu mislihi alaihi, dan juga ada pengatofan yang serupa dengannya atasnya, atas isim tersebut. Nah, nanti kita lihat penjelasannya. Kita beralih ke contoh di sini ya. Contohnya misalnya jaa az-zaiduna. Jaa az-zaiduna. Wa qulhu ta'ala farihal mukhallafun. Kita syahid kita di sini adalah al-mukhallafun. Nah, faqulu min az-zaiduna wal mukhallafun. Maka setiap kata daripada az-zaidun dan mukhallafun ini jam'u jam'u mudzakkar salim, adalah jamak mudzakkar salim. Li'annahu ismun dalla ala aktsarin min asnain, karena dia adalah isim yang maknanya menunjukkan lebih daripada dua. Ya, bisa babi ziyadatin fi akhirih, disebabkan karena ada tambahan di akhirnya. Tambahan apa itu? Yaitu wahya al-wawu wan nun, yaitu huruf waw dan huruf nun ya. Kalau kita perhatikan lafal az-zaiduna di sini itu ada tambahan waw dan nun. Begitu juga pada lafal mukhallafun. Ya, di lafal mukhallafun ini juga terdapat tambahan ya, waw dan nun. Dan juga ada tambahan ya dan nun fi nahwi pada contoh ra'aitu zaidina wa marartu bizaidina. Nah, tapi ini tidak akan kita bahas di sini kenapa ada tambahan ya dan nun ya, karena ini masuk pada pembahasan tanda-tanda nasab. Nah, kemudian wasolihun litajridi ay tafriqi, dan juga solihun atau cocok ketika dia dipisahkan atau dikosongkan daripada tambahan ini, yaitu tambahan waw dan nun dan ya dan nun. Ya, fataqulu zaidun zaidun zaidun. Nah, ini makna aslinya ya, zaidun zaidun zaidun. Jadi misalnya kalau kita melihat ada beberapa orang bernama Zaidun, lebih dari dua orang, dia datang misalnya, kemudian kita mengatakan telah datang Zaidun 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 dan seterusnya. Nah, untuk meringkas itu tinggal ditambahkan waw dan nun. Jadi cukup dikatakan jaa Zaidun, seperti itu. Demikian pula pada kata mukhallafun mukhallafun wa mukhallafun. Wasolihun li'atfi mislihi alaihi kama ra'aita fiha hadainil misalain. Dan dia cocok diatofkan yang serupa dengannya atasnya. Nah, jadi sebenarnya az-zaidun ini, lafal az-zaidun yang ada tambahan waw nunnya itu aslinya sebenarnya huruf kata zaid yang jumlahnya lebih dari dua, diatofkan seperti ini, zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun sampai seterusnya. Nah, untuk meringkas itu jadi cukup disebutkan saja satu zaidun kemudian ditambahkan waw dan nun di akhirnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Demikian pula pada isim-isim yang lain, mukhallafun mukhallafun mukhallafun, cukup ditambahkan waw dan nun. Nah, kemudian fakullu minaz zaiduna wal mukhallafuna fa'ilun marfu' alamat rafi al-waw niyabatan 'anid dhammah. Ya, setiap kata daripada zaidun dan mukhallafun adalah fa'il marfu' dan tanda rafa'nya adalah waw sebagai pengganti daripada dhammah. Li'annahu jam'u mudzakkari salimun, karena dia adalah jamak mudzakkar salim, wan nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad. Dan nunnya ini, nun tambahan, adalah sebagai pengganti daripada tanwin pada isim mufradnya. Nah, kemudian wasummiya hadzal jam'u saliman lisalamati mufradihi minat taksir. Nah, kenapa dinamakan dengan jamak mudzakkar salim? Kenapa ditambahkan kata salim? Karena dia selamat daripada perubahan struktur kata atau pecahan-pecahan struktur kata. Inilah yang membedakannya dengan jamak taksir. Karena jamak taksir itu tidak ada yang selamat struktur katanya. Ya, karena terjadi pengurangan, penambahan, perubahan huruf dari mufrad ke jamak taksirnya. Ini berbanding terbalik dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian al-maudu'u as-sani, adapun tempat kedua kata yang ketika dia rofa, tanda rofa'nya dengan waw adalah al-asmaul khamsah, adalah isim-isim yang 5. Di antara isim yang 5 itu adalah abuka, akhuka, hamuki, wafuka, dan zumalin. Misalul awal, maka contoh pertama, qauluka hadara abuka. Hadara abuka. Nah, contoh kedua, najaha akhuka. Nah, kita perhatikan di sini ada huruf, masing-masing ada huruf wawnya. Wal misalu as-salis, contoh ketiga, qauluka jaa hamuki.
Ada keterangan di sini bikasril kafi kama sayati bayanu, ya dikasrohkan ka-nya, kafnya, huruf kafnya pada kata hamuki. Nanti akan datang penjelasannya. Kemudian contoh yang keempat, wa qauluka sadaqa fuka. Ya, fuka. Kemudian contoh yang kelima, qauluka zaidun zu malin. Nah, ini contohnya zaidun zu malin. Zu di sini bermakna ay sahibu malin atau pemilik harta. Kemudian di sini ada penjelasan sedikit terkait dengan huruf kaf yang kasroh pada kata hamuki. Ya, wa qauluhu hamuki di sini dikatakan hamuki wa bi kasril kaf dengan huruf kaf yang dikasroh. Kenapa? Li'anna al-hama ismun li aqaribiz zauj. Karena kata al-hama ini dalam bahasa Arab itu digunakan untuk menyebutkan kerabat atau keluarga dari suami. Alal masyhur, ya, kebanyakannya seperti itu. Waqila, adapun pendapat lain mengatakan ismun li aqaribiz zaujah. Kata al-hama ini itu digunakan untuk menyebutkan kerabat atau keluarga dari istri. Waqila, nah pendapat ketiga juga mengatakan mustarikun bainahuma. Nah, ini kata hama ini bisa digunakan untuk menyebutkan kerabat atau keluarga suami, ataupun juga bisa digunakan untuk menyebutkan keluarga ataupun kerabat istri. Ya, fahadi aqwalu as-salasah, maka inilah tiga pendapat terkait dengan kata al-hama. Fa asahhuha indi, tapi menurut Syekh Ahmad yang sahih atau yang rojih di sisi beliau itu al-qaulu as-salis, pendapat yang ketiga. Artinya mustarik, ya. Kata hama ini bisa al-hama bisa digunakan untuk menyebutkan keluarga atau kerabat daripada suami ataupun daripada istri. Illa anna itlaqahu ala aqaribiz zauj aktsar wallahu alam. Akan tetapi ya penyebutannya untuk kata al-hama ini lebih banyak digunakan untuk menyebutkan keluarga atau kerabat daripada suami. Demikian terkait dengan penjelasan daripada huruf waw yang menjadi pengganti daripada dhammah. Ya, sebagai kesimpulan, jadi waw ini itu merupakan alamat rofa pengganti daripada dhammah yang berlaku pada dua jenis isim. Yang pertama isim jamak mudzakkar salim, dan yang kedua adalah isim al-asmaul khamsah atau isim-isim yang 5. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan masuk pada huruf alif, ya, sebagai pengganti daripada dhammah sebagai tanda rafa. Kita nanti akan lihat dia berlaku di isim-isim apa saja dan begitu seterusnya. Oke, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.